A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadina ilman wa fahman. Hadis yang ke-20. An Abdullah bin Ibni Abdullah Ibni Atabah Ibni Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain fadafa'ahu azimul bahraini ila Kisra falamma qara'ahu madzaqahu fahasibtu anna ibna Musayyab qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumadzaku kulla mumadzaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20. An Abdullah, sebuah hadis yang gecok daripada Abdullah bin Ibni Abdullah bin Atabah bin Mas'ud. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas akhbarahu itu memberitahu akannya Abdullah bin Abbas, menceritakan akannya Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi, itu mengutuskan ianya Rasul bi kitabihi, dengan suratnya Rasul, rajulan, akan seorang laki-laki, wa amarahu, dan memerintah ianya Rasulullah akannya seorang laki-laki, ayyadfa'ahu, akan bahawa memberikan ianya laki-laki akannya surat, ila azimil bahrain, kepada pembesar-pembesar Bahrain. Fadafa'ahu azimun, kemudian memberikan akannya surat azimul Bahrain oleh pembesar Bahrain, ila Kisra, kepada Raja Persia. Falamma, kemudian manakala, qara'ahu, membaca ianya Raja Persia, hu, akannya surat, madzaqahu, niscaya merobek ianya raja akannya surat. Fahasibtu, maka aku sangka, anna ibna Musayyab, sesungguhnya ibna Musayyab, qala, berkata ianya ibna Musayyab, fada'a alaihim, maka berdoa di atas mereka itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumadzaku, akan bahawa dirobekkan akan mereka itu, kulla mumadzak, akan tiap-tiap yang dirobekkan, kulla mumadzak, akan tiap-tiap yang dirobekkan. Jadi hadis yang ke-20, sebuah hadis yang gecok daripada Abdullah bin Ibni Abdullah Ibni Atabah Ibni Mas'ud. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas, gebite akan Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutuskan sidra urang untuk you kirim surat. Berarti Rasulullah menulis satu surat, kemudian
Nuutuskan sidra urang agam untuk yukirim surat nyan kedeh uraja kepada Raja Persia. Menyatakan kode nomor sa mutalab bisan bi kitabihi musahiban lahu. Yang berpakaian dengannya surat, lagi yang menyertai baginya wasmuhu dan bermula namanya itu Abdullah bin Hadzafah As-Sahmi. Jadi nan uragam yang diutuskan oleh Rasulullah untuk yukirim surat ke Raja Persia adalah Abdullah bin Hadzafah As-Sahmi. Jadi diperintah oleh Rasulullah Abdullah bin Hadzafah As-Sahmi untuk menyujuk surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Kepada pembesar Bahrain. Kemudian le pembesar Bahrainnya nujuk surat tersebut disampaikan nebutruk kedih Bak Kisra. Itulah Raja Persia. Menyatakan dalam kitab lain Raja Persia bawatanya nanjih adalah Abrawais bin Hurmuz. Abrawais bin Hurmuz nan Raja Persia bawatanya. Jadi awate katruk surat tersebut bak Raja Persia yang dijuk oleh pembesar Bahrain. Kemudian gebaca le Raja Persianyo. Itulah le Abrawais bin Hurmuz. Menan gebaca langsung juga nyan gecok berarti surat tersebut geprik-prik. Geprik surat. Surat yang dikirim oleh Rasulullah geprik. Diprik le Raja Persia tersebut. Maka kun Abdullah bin Abbas long sangka ibu nam saya gekun. Nekun le ibu nam saya. Kiban sangka kan nemu doa le Rasulullah kepada Raja Persia dan pengikut-pengikutnya, yaitu berdiprik-prik juga awaknya. Berarti nemu doa bro le Nabi kepada Raja Persia, yaitu ayyumadzaku kullamu madzak. Jadi nemu doa le Rasulullah sebagaimana awaknya kadi prik-prik berarti surat yang dikirim oleh Rasulullah, begitu juga awaknya berdiprik-prik cit. Berdiprik-prik cit. Makanya menyata keditakalan kemudian awak telih kejadian geprik surat oleh Raja Persia li Rasulullah teruk berita ba Rasulullah yang bahwasanya surat Rasulullah joknya kag diprik oleh Raja Persia yang nanti adalah Abrawis bin Hurmuz. Maka doa til Rasulullah bu juga awaknya berdiprik-prik juga. Sebagaimana kadi prik-prik surat awaknya berdiprik-prik cik mandu. Jadi menyatakan dalam sejarah hanatret batil ini berdoa oleh Rasulullah nyo juga Raja Persia nyo mati. Kiban mati Raja Persia? Raja Persia mati adalah gara-gara dipoh liani. Raja Persia nyo yang nanggaknyan bawatayan adalah yang menjadi Raja Persia Abrawis bin Hurmuz nyo dipoh liani. Kiban dipoh liani sebagaimana doa Rasulullah juga iprik-prik. Iplah perut dia ni. Ya, diprik-prik bak perut. Jadi awate bak watean leana berarti memang kena rencana kai diatur strategi berarti ingin inuk poh ayah leana raja langsung. Anak Raja Persianyo ji kali poh ayah cuma kalau poh mati. Kemudian wate gebikir-bikir memang gaknya akan mati poh leana. Karena anak ingin menjadi menjabat berarti sebagai raja cin. Ka bedah awat tegaknya golam mate. Kemudian le Raja Persianyo getamong dalam kamar khusus yang mana kamarnya adalah tempat ubat. Karena dalam sistem kerajaan ini nak tempat khusus ni. Nak kamar pustaka, kamar buku, nak kamar ubat, macam lah. Nak kamar-kamar khusus. Makanya gaya kagak pura akan ipoh leani. Bedah berarti Raja Abrawis Hurmuznya getamong dalam kamar ubat. Gecak berarti ubat yang nam tulis hina racun.
ubat untuk racun, gebalik lagi yang getulih dengan yang lain, itulah getulih ubat kuat untuk gimak. Karena gedepu anak genyan nyo galak menjimak. 3 tak je ubat kuat anak raja. Karena memang nyan ini berarti kesukaan memang. Mungkin lagi apa bunuh dayang-dayang lah kan, segala macam. Budah berarti le raja Persianya getulih berarti yang ubat racunnya getulih nan obat kuat bersetubuh. Obat kuat jimak getulih. Le getulih ke pudu je baksat kemudian ketibit daripada kamar sesuai dengan perkiraan genyan-genyan akan mati dipoh liana memang betul-betul kejadian sebagaimana doa Rasulullah diprik-prik berarti perut liana. Cungkai-cungkai. Tak berarti nang zikin peruah perut. Memang diprik. Karena doa Rasulullah. Kemudian menangkap melinggai raja adalah yang menjadi berkuasa. Maka benalah putri-putri segala macam bawa dengan pengawal-pengawal berarti raja lah yang inang pokoknya yang lagak-lagak kan kahak aja bawa dia. Inginlah dia bersetubuh. Hansip mengatara minta ubat kuat. Tambah berarti dalam kamar ubat jeb tu ubat kuat. Ternyata ubat kuatnya adalah racun yang kagak balik getulih lain liayah haji segala mati itulah dari racun menjadi ubat kuat. Jeb tu nyan sehingga le jeb nyan mati ji. Maka raja mati, anak raja mati. Nyo doa Rasulullah karena iprik surat daripada Rasulullah. Kaile? Makanya di dalam hadisnya ringkas. Tahu hadisnya ringkas? Dalam hadisnya oleh Rasulullah kirim surat untuk ajak untuk tamu Islam kepada Raja Persia. Kemudian oleh Raja Persia rupanya kan keterima surat tapi geprik-prik. Sehingga berdoa ya Rasulullah berteprik-prik awaknya. Sehingga memang betul-betul kejadian mati dalam keadaan teprik-prik itulah mati but anak raja yang. Kengka? Wa fil hadis fawaidun. Sabit pada hadis nyona pada buah faedah. Dalam hadisnya naiduk pada buah faedah walaupun ubud. Walaupun ringkas, walaupun panik. Tuh faedah. 1. Mukatabatul kufar wa du'auhum ilal Islam. Faedah yang pertama di dalam hadis ringkasannya adalah mukatabah. Dia tulis surat ke orang kafir. Dia kirim surat ke orang kafir dan ajak orang kafir untuk tamang Islam. Yang pertama, dalam hadis saya terkandung kitanya tak tulis surat kepada orang kafir dan tak ajak orang kafir untuk tamang Islam, maka itu boleh. Sebagaimana Nabi dikirim surat kepada Raja Persia untuk ajak tamang Islam. Nyo faedah dalam hadis yang pertama. Yang kedua, jawadul amal bil kitab. Boleh beramal dengan tulisan, dengan surat. Dia beramal dengan surat. Dalam arti kata, di saat dikirim surat, maka isi suratnya memang untuk mengajak kepada kebaikan. Dia beramal sebagaimana menjadi beramal oleh Raja Persia yang nangganya Abrawis bin Hurmud. Ajakkan Rasulullah untuk tamu Islam, maka boleh. Ternyata haitem amai malah iprik suratnya. Kaileh? Yang kedua. Dan juga bi khabaril wahid, dia beramal dengan berita daripada seseorang. Laweknyo kana HP. Kajit telefon. Makanya dari hadisnya memberitahukan kepada sana dikirim surat dari saudara orang kepada katanya untuk bicara atau berita, maka boleh beramal dengan berita itu. Kaileh? Malaweknyo kalau hawa. Berita-berita lainnya kalau hawa. Hawa orang yang menyebarkan berita bohong maka hukumnya adalah dosa haram hukumnya. Karena kada pekat gop juga untuk berbohong. Tapi punya negeri memang berita betul nyojud beramal dengan berita melalui surat. Yang kedua. Yang kelih jawadu doa alaihim. Yang kelihnya pentingnya masalahnya. Boleh berdoa di atas orang kafir. Boleh berdoa di atas orang kafir hina asaul adab. Ketika buruklah mereka itu akan adab.
wa ahanuddin, dan telah menghinakan oleh mereka itu akan agama. Jadi dalam hadisnya memberi faedah yang bahawa jid mudoa bro kepada orang kafir. Mudoa juga berkena laknat orang kafir. Ketika orang kafirnya bro adab di pubut bro kepada kita ya, dan kadihina agama. Makanya kan ya bela orang kafir. Baik nampak. Yang hadir berdoa ke orang kafir berampun dosa. Ngaji hanabak pun berdoa berampun dosa. Hai itu nama Islam. Kibancit ajak orang kafir untuk tamu Islam hukumnya boleh. Jud nya ajak orang kafir untuk tamu Islam. Bahkan dari suatu keadaan menjadi wajib. Nya hino yang budah tajak orang kafir dah berhayat tamu Islam. Hukumnya ganjurkan. Maka Nabi Pak kirim surat kepada Raja Persia untuk tamu Islam. Orang yang berdoa buruk kepada orang kafir juga boleh. Berdoa buruk kepada orang kafir juga boleh. Di saat awaknya bertika di pubut buruk dan juga awaknya ka dipihina agama. Makanya punya negeri agama ka dihina, nyohana toleransi le dengan orang kafir, cang teku aju. Berdoa aju bati bupempo aju. Dia berdoa. Yang hanggebi kita terhadap orang kafir, hanggebi ganggu orang kafir, selama awaknya matang item patih lagi yang dayo pegah. Kiba mananya orang kafir yang berada di negara Islam ini. Lagi contoh mesti awak Cina penayung lah. Yang ka memang awaknya kahino paaman lah negara Islam, ka diberi pajak kepada negara Islam. Maka selama awaknya hanya dipina agama kita yo, maka amal-amal mentang bahai dua groinan. Di ibadat lagi ibadat roy, lakum dinukum waliyadin. Tayo hanya tak bet ganggu ji pe ganggu kita yo. Lagi ya. Biarkan mati awaknya lagi buk roy. Tetapi munyo tegedi kadi ko campur urusan agama kita yo. Apalagi kadi pelecehkan agama, kadi hina agama, nyojit berdoa keburukan kepada awaknya. Kon terlindungi salah. Budak awak kafir dihina agama kita. Budak dah terlindungi awaknya. Padahal yang patut terlindungi getanya yang sesama Islam. Kan orang kafir terlindungi. Bila awak kafirnya hakim taati lagi berarti peraturan kita dalam Islam, maka usai daripada negara Islam yang betul. Kan awaknya terlindungi. Baik wate awaknya berarti lagi apa pun pubut sesuatu, lindungi jaga. Padahal budaknya dihina agama kita. Makanya le Nabi muyo tekedi berarti yang ka dihina Islam, berdoa bro, berdepriak-priak. Padahal Nabi gak ajak Raja Persia untuk tamulah Islam. Budah le Raja Persia hana gak tanggapan budah priak-priak surat Nabi. Tinggal berdoa le Nabi, berdepriak-priak ci awaknya menduk. Ternyata kejadian. Maka salah urung pegah. Seandainya nak urung pegah berarti Nabi hana bengeh Nabi sampai teruk tingkat getenak orang kafir kerja tipu hana. Sampai dapat nak berdoa berdepriak-priak. Gimana? Berdepriak-priak orang berdoa Nabi. Nganduk nak bengeh kan Nabi dia. Mereka yokan. Watai kau orang kafir pegah Nabi mengajarkan kelembutan bukan kekerasan. Ini ngau orang kafir. Menyengau Islam hanya pegah menan. Padahal menyodok berkenaan dengan agama. Dihina agama, dilecehkan agama kita yo. Jid berdoa kepada awaknya doa keburukan. Ada Nabi sendiri lagi yang pubut. Makanya banyak pegah. Hanji berdoa ke orang kafir, hanji yang kengkeng ke orang kafir, hanji yang tenak-tenak orang kafir. Pakon. Karena Nabi hana menan tega ajak lemah lembut. Lemah lembut semata awaknya hanya dihina agama lo. Semata-mata patih Nabi, nya lemah lembut. Tapi bedah. Raja Persia putar lagi. Cuma iprik surat kau kan. Surat iprik tapi kibang doa Nabi. Berdepriak-priak cit. Ternyata kejadian iprik perut liana Raja Persianya. Ya, makanya tekedi nyo pegah. Munyo tekedi dihina kita secara pribadi, maka kita itu layaknya memaafkan. Dihina kita dihina kita pemaaf. Hana pula kita pegak perlawanan ngawaknya. Tapi munyo agama ka dihina, nyo hanjit tinggal diam. Munyo agama bertika dihina, nyo hanjit le tinggal diam. Mesti bedah. Mesti bedah. Nabi menancit. Nabi diram dengan unta. Tahu kan? Di pupo ni batai.
Tinggal sampai bekas Nabi terus bakang bekas. Hana Nabi. Bahkan poh tempat biarkan hana Nabi. Lemah lembut Nabi. Pakon Nabi. Karena yang dicaci Nabi sendiri. Yang kena Nabi kira. Tapi punya agama nyo hana nego-nego. Munyok tenan agama nyo rela darah. Keempat, maka biasa salah hukum. Biar pegah Nabi berarti Nabi sampai kelemutan. Nabi kelemutan bila yang kena draw lagi. Tapi punya agama akan dihina kerana Nabi memang gemai agama. Punya agama nyo hana kong kali kong, hana toleransi. Selama orang kafir berarti hana ganggu kita maka biarkan oleh Nabi. Gajak gagak utama Islam. Munyo terkedika dihina agama kita maka tetap perang. Bahkan berdoa oleh Nabi berdepri-pri lagi ke Raja Persia. Ya. Kan? Kayak jid berdoa ku orang kafir, berdoa berarti ku orang kafir berdoa bro. Di saat orang kafirnya ka hanagot lebut ngang kita dan juga ka dihina agama kita. Ka. Yang kepadung ka. Yang kelih. Yang keput. Iqbalu ala ta'atillah wal amal bi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah hadisnya yang keempat adalah menghadap, melakukan di atas taat Allah Taala dan beramal dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti faedah hadis yang ringkasnya yang keempat adalah kita nyonya bertaat kepada Allah, bersabar-sabar dalam keadaan siap untuk puput taat kepada Allah dan beramal dengan syariat yang gemai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olian yang selanjutnya di dalam ayatnya, di dalam hadisnya menjelaskan, memberi faedah yang bahwasanya al-ma'asi tadilun ni'am. Bermula maksiat itu menghilangkan nikmat. Pubut maksiat nyoi pegadah nikmat. Pubut maksiat pegadah nikmat. Makanya hindari maksiat. Di saat kita dapat pubut maksiat, makanya dapat menghilangkan nikmat bagi kita. Olian wal kufranu, dan bermula kekufuran yuaddi ilal kharab, itu membawaki kepada kehancuran. Tak pubut maksiat nyo gadah nikmat bagi kita. Kufur kita yuk. Pemana kufur? Kafir kita yuk. Ataupun yang paling rendah, hendak syukur nikmat Allah yang membawaki kita kepada kehancuran. Makanya hilangkan kemaksiatan dan jangan sampai terjadi kekufuran. Maksiat dapat menghilangkan nikmat, kufur dapat membawaki kepada kehancuran. Maka untuk berat dalam maksiat dan juga berat dalam kehancuran, maka tinggalkan maksiat dan tinggalkan kekufuran. Kailah kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha, yang pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan surat Ar-Ra'du ayat 11. Sesungguhnya Allah la yughayyiru ma, itu tidak merubah ianya Allah ma akan barang yang ada, yang barang biqaumin dengan suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga merubah oleh mereka itu kaum, ma akan barang bi anfusihim, yang ada ianya barang bi anfusihim, dengan jiwa-jiwa mereka itu. Kita kalian tafsir ayatnya gimana? Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11. Hana aku ya? Bak tengah ayatnya. Ayat jillahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Nyo dalil. Dalil tu dalil maksiat menghilangkan nikmat, kufur membawaki kepada kehancuran. Tipu mananya nepegali Allah, Allah hanggu ubah keadaan suatu kaum, melainkan berarti kaum tersebut yang mengubah keadaan mereka itu sendiri. Yang nepegali Allah. Makanya berlaku berarti adat menyodegri suatu kaum yang lagayom tu. Hai, lagayom mesti dia. Jadi contoh mesti keadaan dalam nanggro kita tengah lagayom. Nyo punya dekedi kita nyo hana ingin untuk taubah menjadi baik, maka le Allah adalah hanggu ubah hati. Ino di saat nak ubah menjadi baik, yang urung-urungnya dipancu, yang hak dia. Makanya padahal nepegah li Allah la Al-Quran, Allah Taala hanggu ubah berarti keadaan suatu kaum sehingga baru nu ubah kaum yang sendiri berarti diubah keadaan. Makanya kita berusaha untuk mengubah keadaan menjadi baik sehingga li Allah Taala nu ubah berarti keadaan menjadi baik. Mu yang dekat dia hana keinginan tak ubah bulagan thot tapi aku lagi thot. Aku lagi thot. Ya, aku lagi thot tapi mana urang cedera dua yang ingin mengubah keadaan daripada hanagat kepada God. Urang nyan berarti tabah-tabah selunduk. Ya, makanya kasalah. Bahkan di antara kita yang mentang tutup hati, hantu buka hati, kebenaran mentang dia kebatilan. Kebatilan mentang dia kebenaran. Salah dia ubah. Yang betul hi salah ba uringan, yang salah hi betul. Yang salah hi betul. Padahal kajelah dalam Al-Quran lagi ya. Oleh yang kedua sebagaimana firman Allah Taala, dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'mata an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan surah Anfal ayat 50 Kode ju Anfal ayat 50 Takalan kiban yang disyarah ji. Anfal ayat 50 Ya. Zalika bermula demikian. Berarti hina demikian maksud di sini adalah siksa. Siksa orang kafir. Demikian siksa orang kafir bi annallah dengan bahawa sungguh Allah lam yaku itu tidak ada ianya Allah itu yang merubah ianya Allah akan suatu nikmat. An'amaha yang telah memberi ianya Allah akannya nikmat di atas suatu kaum hatta yughayyiru sehingga mengubah oleh mereka itu akan barang yang ada yang barang dengan jiwa-jiwa mereka itu. Jadi nepegah oleh Allah demikian pemala demikian gesiksa oleh Allah urang kafir nyo disebabkan karena Allah sama sekali han batin dicabut nikmat. Han ubah nikmat yang kalau gujok nikmat di atas suatu kaum melainkan diubah keroi. Makanya contoh agama Islamnya Indonesia mesti contoh tempat katanya berarti nyo baladun tayyibah balad yang aman, balad yang God tiba-tiba berubah menjadi hanagot. Nikmat balad yang aman gejok oleh Allah hana karu-karu menjadi hanagot gecabut oleh Allah. Le gejok aman gecabut menjadi hana aman. Nyoso yang tukang pelaku. Yang tukang pelaku adalah yang ubah adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Karena kata ubah drokro sehingga Allah gepu ubah. Makanya gepegah siksa orang kafir layaknya. Gesiksa oleh orang kafir oleh Allah, gesiksa orang kafir oleh Allah pakon. Karena li Allah Ta'ala sama sekali han ubah han gecak pulang nikmat yang kali nunjuk melainkan mati awaknya yang diubah kero. Padahal orang kafir kali nunjuk nikmat li Allah. Contoh mesti ke orang Yahudi awal kan kali nunjuk nikmat li Allah dalam keadaan Islam kemudian orangnya kufur. Begitu juga dengan orang Kristian orangnya.
nenek moyang awaknya kalau kejut nikmat oleh Allah. Dia betul Nabi Isa. Tetapi awaknya kufur. Berarti yang menyebabkan mereka itu disiksa adalah diri mereka itu sendiri. Nya diubah keroi. Ya, munyo dia hanya diubah kero, nya oleh Allah Taala han ubah, han cabut nikmat berarti. Ya, itulah kafir. Ya. Olian sebagaimana firman Allah Taala yang kelai, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Sungguh jika kamu syukur, la azidannakum, niscaya aku lebihkan akan kamu. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku la syadid, itu sungguh pedih, sungguh bersangatan. Berarti surah Ibrahim ayat 7. Ya. Kah? Nyan berarti bat tengah ayat ni. Ayat ni wa in ta'azzana rabbukum, dan ingat olehmu hai Muhammad, in ta'azzana rabbukum, ketika mempermalukan oleh Tuhan kamu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmatku. Kiban cara bersyukur adalah dengan menjalankan tauhid dan taat. La azidannakum, sungguh aku lebihkan akan nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar akan nikmatku, bagaimana kamu ingkar? Itulah berlaku kekafiran. Pubut berarti kafir, bertauhid, bukan bertauhid dengan Allah, tapi bersyarikat Allah, dan pubut durhaka kepada Allah. Inna azabi lasyadid, niscaya aku turunkan akan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi maksud turunkan azab yang sangat pedih dari awaikan kali kepada orang kafir. Menan dikufur langsung wujud azab. Teman, dan pegang oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sungguh sangat pedih. Ada ubah dalil? Lebo. Yang keempat, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Surah Yusuf ayat sekurang. Surah Yusuf ayat sekurang. Sesungguhnya hal wasya'an, may yattaqi, bermula siman-siman yang bertakwa ia nyaman, wa yasbir, dan bersabar ia nyaman, fa innallaha, niscaya maka bahwa sungguh Allah, la yudhi'u, itu tidak mensia-siakan ianya Allah, ajral muhsinin, akan pahala orang-orang yang berbuat baik, akan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tidak kalian tafsir ayatnya gimana? Surat Yusuf ayat sekurang. Anda merumpuk ke surat Yusuf. Jadi ini pegang oleh Allah. Seberangkasa orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bersabar, nyo pegang oleh Allah, Allah Ta'ala hana sia-siakan pahala untuk orang yang berbuat kebaikan. Dalam artian, nyo getanyo seandainya bertakwa kepada Allah, tatim sabar, li Allah Ta'ala tetap mandumna dalam buku stambu, dalam buku catatan, nutupu oleh Allah hanya sia-siakan, tunjuk pahala mandung kepada orang yang berbuat baik. Nyo yang boleh pegang nyo hana goyo.
Pusalah kala ayat. Surah Yusuf ayat 10. Innahu salah ayat no. Kan surah Yusuf. So nafal Quran pun surat no. Ha? Hai maksudnya lagi kan. Berarti kita yo hana rugo. Tak berbuat kebaikan, nyo tetap hana sia-siakan oleh Allah. Ni balas kebaikan. Maka hana punya. Beda fikir umat oleh Allah Taala nyo hana gedepu nyo tengok berbuat kebaikan. Gedepu madu oleh Allah. Yang kelima, man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhaduna. Bermula siman yang kufur ia nyaman fa alaihi maka sabit di atas nyaman itu kekufurannya. Wa man amila salihan dan barang siapa yang beramal ia akan saleh, akan amal kebaikan, fali anfusihim maka sabit bagi diri mereka itu yamhaduna itu telah menyiapkan oleh mereka itu akan tempat kesenangan. Surah Ar-Rum ayat 24. Ar-Rum ayat 24 3 len. Ya. Begali Allah seberang kaso yang kafir maka nyandro kero dia akan tanggung akibat fa alaihi kufruh dirinya sendiri yang akan menanggung akibat. Begitu juga wa man amila salihat dan seberang kaso yang berbuat amal soleh, amal kebaikan, berbuat taat kepada Allah, fali anfusihim yamhadun maka bagi diri mereka itu telah menyiapkan berarti tempat yang aman, tempat yang senang. Makanya orang tergantung gerak tu. Dia ada pegak kufur, berarti kita berarti siap menanggung kufuran tengok. Dan neraka aluk. Oh tak berbuat amal soleh, berarti kita kata siap ke tempat yang nyaman. Maka untuk persiapan berarti kita hina hidupnya. Dia perlu tempat aman, tempat mangat, ya persiapkan tempat hina dari hinakan. Kami ada geri hana perlu tempat yang aman. Ya lagi habayan, berarti berbuat kufur sehingga balasannya juga tertanggung ke ya. Maka yang kelagayan berarti orang yang berbuat kufur, orang yang akan tanggung ke berarti imbalan itulah kafir dan juga tempatnya adalah neraka. Sedangkan berarti orang yang berbuat amal saleh maka orang yang kau siapkan tempat inokan iaitu syurga, yang mana syurga itu penuh dengan kesenangan. Surah Ar-Rum ayat 24. Yang keenam, wa may yaslim wajhahu ilallahi fa huwa muhsinun dan barang siapa yang menyerahkan ia wajhahu akan dirinya ilallah kepada Allah, wahwa dan padahal bermula dianya itu orang yang berbuat kebaikan, muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wusqa maka sungguh telah berpegang ia dengan tali yang wusqa, yang terpercaya, dengan tali yang kokoh. Wa ilallahi aqabatul umur dan kepada Allah itu akibat segala urusan, kembali segala urusan. Ya, wa man kafara dan barang siapa yang kufur ia fala yahzunka kufruh maka jangan bersedih akan engkau oleh kekufurannya. Maka jangan bersedih akan engkau oleh kekufurannya. Ilaina marji'uhum kepada kami itu tempat kembali mereka itu. Kepada kami itu tempat kembali mereka itu. Fanabbi'hum bima amilu kemudian kami beritahukan akan mereka itu dengan barang-barang amilu yang telah beramal, yang telah mengerjakan oleh mereka itu. Innallaha alimun bizati sudur sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan isi hati mereka itu. Namti'uhum
Kami senangkan akan mereka itu qalilan hal keadaan sedikit. Summa nattaruhum, kemudian kami paksakan akan mereka itu ila azabi ghalid, kepada azab yang berat. Nyomunan matan ayat nah, bari ayat. Arti surat Luqman ayat 20. Jadi ini pegali Allah, wa man kafara fala hukapun wa ma yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Seberang kaso yang diserahkan jiwa roy kepada Allah dan uringan ipubut amal kebajikan, ipubut taat kepada Allah, maka sungguh dia itu telah berpegang dengan tali yang kuat. Pemana berpegang dengan tali yang kuat? Berarti han putuh ya, han putuh le. Ataikun bil urwatil wusqa, han putuh le. Ya, wa ilallahi aqabatul umur, dan kepada Allah akibatul umur, itu akibat segala urusan. Jadi maknanya setiap orang yang kau dipubut amal kebaikan dan kau diserah berarti urusan roy kepada Allah, maka singoh urungan berarti akan nibalah oleh Allah dengan kebaikan. Hanapuya nyan kai mumat bak talo yang hang putuh-putuh. Kena kelar dah tamat bak talo yang hang putuh-putuh. Serahkan semua urusan pada Allah dan berbuat kebaikan. Wa man kafara, dan seberang kasa orang yang kafur, yang kai pubul kekufuran, maka katanya baik sedih berarti dengan kekufuran ji. Ham mesti contoh. Na orang mati di kafe. Ayo kan? Ikufur pakai ni amat Allah kerana dapat item syukur ji. No dia baik sedih katanya. Baik hana pu gundah katanya. Oh mai ji mangat kerana hana pu gundah. Pakon dia berkala ilaina marji'uhum, kepada kamu kembali. Ba Allah mandu kembali. Kemudian singgah wayan akan gebithe mandu neplemah oleh Allah, neputar kaset berarti uranya rekam orang gebuka mandu oleh Allah, gepede pak ji puyai pebut berarti ada kekufuran. Kau kan nepegang oleh Allah, kemudian nepegang oleh Allah, namti'uhum numati'uhum, kami senangkan mereka itu sebentar. Siap tak kan? Berarti oleh Allah Taala na urang-urangnya yang tua ke Allah hana tinggal dibuat kufur ju. Dia sagak media menari, korupsi segala macam, bah pubuk zaliman kerot. Bah senang iji orangnya. Dia berkali Allah, numatuhum qalilan ti'at agaya, long senang ti'at agay. Summa nattaruhum ila azabin ghalid. Kemudian nyo tingoh awaknya, kamu paksakan berarti untuk tamong dalam neraka, dalam azab yang cukup berat. Makanya hana putus asa dia ada kalan ummah, ini mi sembayang dan mejak beut dan musaput dan pekan cikuk kaya kau mengak udep itanyo mati yang lagi yang musaput dan berapa hana pu gundah tinggal ne putar kaset mandum li Allah, ne putar kaset kembali li Allah, awak teh ne putar kaset deh mandum. Makanya apa yang kita lakukan uranya nyo berarti mandum batina dalam pantauan malaikat dan juga singoh akan diputar kembali. Munyo tegedi berarti dah pubuk gat maka ada gat. Karena hana surah umat singoh lekit kaset haitem putar hana surah. Kan bet dah fikir lek tengok hana pu kontrak mentang kiamat dunia mana begah. Singoh lekit kaset tengok hai putar le jadi handa berarti hana pu begah handa. Bak manusia je tak sam. Bak manusia je tak sam. Bak Allah hana pu tham. Kaset hana lekit-lekit. Tengok dia putar oleh Allah bak layar tancap dia putar oleh Allah walaupun hana sama lagi layar tancap orangnya dia putar oleh Allah. Tak kala katanya oh manyo na kumudina na kucumucu na pulan na mandum mubacut anak munyo kaset orangnya na surah sensor. Hai munyo kaset orangnya na surah berarti sensor. Nyon no sensor tengok hana sensor mandum. Lulu sensor mandum tengok. Munyo kaset donya mungkin na yang disensor hana pelemah. Ya hana layak pelemah hana pelemah. Munyo singgah ke pelemah mandum oleh Allah hana sensor ya lulus.
Bahkan jet tayang balai tancap. Hana urayo jet mesti contoh. Urayo bat TV mesti munya degedi nyan han tayang. Pakar han tayang mati nyan bati kunong meno han tayang. Som hana put som tengok hana pak som. Mandum de. Kengkau pat leh. Mesti lagi contoh atau urayo. Kaset urayo mesti yang hana menguntungkan bati getayo tak som. Tengok hana pak som. Put som mah. Gebuka mandum tengok. Makanya sebegah oleh Allah nyan numati'uhum qalilan long senang tiat agai sehingga summa naqtarruhum ila azabin ghalid long paksa tengok kamu paksa tengok untuk lob dalam neraka ngepaksa oleh Allah. Tengok apa yang dari janda begah long haik hana haik paksa long haik gulu neraka dalam syurga mentong hana haik dia tengok orang lanjut begah. Oleh tengok hana berlaku togok. Hana berlaku terima peng satu miliar tengok hana le. Orangnya lanjut. Baca-baca kang ngempeng lewat dulu sensor tek lewat tek kang ngempeng. Tengok hana pak togok. Mu malaikat nampak togok tengok. Jangankan nak togok Allah dalam mu malaikat nampak togok. Kanyo kan? Makanya hinolah mandum. Muyo tekedi kita yang tak pegak kufuran kita yang tanggung, tekedi tak pegak amal soleh juga ke kita yang mendum. Maka di hana puhirin kita yang nikmat yang gejok gegop. Dia untuk baik mana? Kita akan menjadi gimana begah? Kadang-kadang kita yang naura hati dengan malam je gara-gara nikmat gop. Iti di ibadatan, zaputan, di puasatan, di semayangtan. Tapi kok kaya gejok oleh Allah? Kok jah gejok nikmat? Inang ipet. Rumah le tingkat motor han sep nya hana puirun numat teuhum kalilan istidrat nyan kang keramatnya ne pikir keramat ka keramat ikon istidratnya gejok oleh Allah yang hana gejok ba orang lain gejok kenikmatan oleh Allah yang hana gejok kepada orang lain untuk garap tengok istidrat ibadatan ni ka gejok oleh Allah Taala nikmat keji nyan istidrat kau empat le maka dia hana putus sah ke dia maka karena punya orang yang susah hidupnya insyaallah orang yang bahagia di akhirat la ajma'u baina ibadi la ajma'u ala ibadi baina amanani wala khafaini bergali Allah halun pesapat kepada hamba long dua boh kebahagiaan dan dua boh kesengsaraan. Maksudnya apa? Muya tekedi gedanya senang udek dunia, di akhirat senang lam. Hamkain hang bersapa oleh Allah. Kibancit muya tekedi ka susah hidupnya, yang lebih senang di akhirat. Muya tekedi ka senang ka susah bukan ka senang hidupnya, lebih susah di akhirat. Dua boh. Pakai orang-orang yang udek senang orangnya di dunia tanpa beribadah kepada Allah tetapi nijok senang oleh Allah tanpa takwa kepada Allah nijok senang oleh Allah yang istidrat sehingga bulat-bulat dalam neraka numatiuhum kalilan gejok bati kenikmatan sebentar saja nupu senang siat agak makanya yang kira-kira do udek tenang nya fikir puna kufurnya apa ada sampai kesenangannya menjadi adab bagi kita singo. Cuma punya dikedi orang yang perbuat taat gejok senang oleh Allah nyan adalah keramah bonus nunjuk oleh Allah nampung bonus Aliyalam yang ketujuh kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala ni'matan min indana kadzalika najzi man syakara. Dan surat Al-Qamar ayat 55. Al-Qamar. Letaknya nah, letak dalil. Kita kalian le kiban tafsir. Nyo nikmatan nyo sang ke maf'ul nyo man pada kala ayat likut no. Faham tak bermakna? Al-Qamar.
Ya, nah. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakara. Ni'matan masdar. Akan sebagai nikmat min indina daripada sisi kami. Kadzalika najzi man syakara, sedemikianlah kami balas akan siman-siman yang bersyukur ia. Ya. Berarti bergali Allah nikmat yang gujuk daripada sisi Allah kepada hamba Allah nyan lagayan cit nibalah li Allah bagi orang yang bersyukur. Namun pun berarti punya gede gujuk nikmat li Allah, nikmat kesenangan gujuk kepada kita oleh Allah, kemudian kita bersyukur dengan nikmat Allah, kadzalika najdi lagayan cit nibalah li Allah berarti orang yang bersyukur. Makanya menyata kedi berarti gejok nikmat li Allah, senang dengan nikmat Allah, kita tak senang-senang tapi kita bersyukur, maka hanya juga nebalah sehingga kebahagiaan ji. Cuma menyata kedi gejok nikmat li Allah, kemudian nikmatnya berarti hanya tak syukur, maka hanya nunjuk kesenangan siat, kemudian sehingga li Allah adalah gepaksa tanya untuk tamang dalam neraka. Nah, ban. Kan? Kanyo ingat no. Hadisnya ingat no. Nyo kapaduk boh hadis kapaduk 20 heboh. Nan 20 heboh ke hadis berarti na syarah-syarah. Nyo mesti tak ingat. Baik telah mu pom le. Kaji wallahu alam bisawab.